Selamat malam, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, kelompok 1, mata kuliah Sistem Multimedia dengan dosen pengampu Encik Cindy Menaiseke ST MM. Judul materi kami pada hari ini yaitu Sistem Multimedia, Teks, Gambar, dan Grafik. Namun sebelum itu, sebelum kami masuk dalam materi, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami, yaitu yang pertama, saya sendiri, Inka Agnes Tulango dengan NIM 21210051. Kemudian yang kedua adalah Selina Febriani Kuhon, NIM 21210027. Yang ketiga saya, Excel Sambo 21210146. Yang keempat, saya Frasti Juli Stevenia Rambing, 21210128. Yang kelima, saya Nibertin Zai, 21210074. Terima kasih. saat ini kita masuk ke materi Sistem Multimedia, Teks, Gambar, dan Grafik. Yang pertama, pengertian dan karakteristik sistem multimedia. Sistem multimedia terdistribusi merupakan sebuah sistem di mana komponen software atau hardware-nya terletak di dalam jaringan komputer dan saling berkomunikasi menggunakan message passing. Message passing adalah sebuah teknik untuk melakukan sinkronisasi dan komunikasi antara proses-proses yang saling berinteraksi. Hardware dan fungsinya. Internet working adalah sebuah istilah yang merujuk kepada penghubungan dua buah segmen jaringan atau lebih dengan menggunakan perangkat jaringan seperti router, sehingga terbentuklah satu buah jaringan yang lebih besar. Paket-paket data yang datang dari salah satu jaringan yang tergabung dengan internet working akan diteruskan ke jaringan, tujuannya oleh perangkat jaringan menggunakan proses yang disebut dengan proses routing. Yang ketiga, hub. Hub merupakan menghubungkan semua komputer yang terhubung ke LAN. Hub adalah repeater dengan jumlah port yang banyak atau multi-port repeater. Hub tidak mampu menentukan tujuan. Hub hanya mentransmisikan sinyal ke setiap line yang terkoneksi dengannya. Kemudian menggunakan mode half duplex sama seperti switch, tetapi perbedaannya adalah hub tidak memiliki fasilitas routing, sehingga semua informasi yang datang akan dikirimkan ke semua komputer atau broadcast. Switch menghubungkan semua komputer yang terhubung ke LAN, sama seperti hub. Perbedaannya adalah switch dapat beroperasi dengan mode full duplex dan mampu mengalihkan jalur dan memfilter informasi ke dan dari tujuan yang spesifik. Switch merupakan sebuah alat yang menyaring atau filter dan melewatkan atau mengizinkan lewat paket yang ada di sebuah LAN. Modem berasal dari singkatan modulator, demodulator. Modulator merupakan bagian yang mengubah sinyal informasi ke dalam sinyal pembawa carrier dan siap untuk dikirimkan, sedangkan demodulator adalah bagian yang memisahkan sinyal informasi yang berisi data atau pesan dari sinyal pembawa carrier yang diterima sehingga informasi tersebut dapat diterima dengan baik. Modem merupakan penggabungan kedua-duanya, artinya modem adalah alat komunikasi dua arah. Setiap perangkat komunikasi jarak jauh dua arah umumnya menggunakan bagian yang disebut modem, seperti pesat, microwave radio, dan lain sebagainya. Namun umumnya istilah modem lebih dikenal sebagai perangkat keras yang sering digunakan untuk komunikasi pada komputer. Data dari komputer yang berbentuk sinyal digital diberikan kepada modem untuk diubah menjadi sinyal analog.
Sinyal analog tersebut dapat dikirimkan melalui beberapa media telekomunikasi seperti telepon dan radio. Setibanya di modem tujuan, sinyal analog tersebut diubah menjadi sinyal digital kembali dan dikirimkan kepada komputer. Berikut fungsi-fungsi modem. Yang pertama, mengubah dari sinyal digital menjadi sinyal analog ataupun sebaliknya. Yang kedua, menghubungkan perangkat dalam suatu jaringan. Yang ketiga, melakukan modulasi serta demodulasi. Next. Yang keempat, melakukan komunikasi serta pemeriksaan paket data. Yang terakhir, mengkompresi data dikirim yang melalui sinyal. Kabel. Kabel digunakan untuk menghubungkan setiap device atau hardware, misalnya komputer dengan komputer, komputer dengan switch, dan lain sebagainya. Beberapa jenis kabel dalam Cisco Packet Tracer antara lain kabel otomatis, kabel strike, kabel cross. Kabel strike akan digunakan untuk menghubungkan device-device yang berbeda, misalnya PC ke hub, PC ke switch, router ke hub, router ke switch, dan lain-lain. Kabel cross. Kabel cross akan digunakan untuk menghubungkan device-device yang sama. Misalnya PC ke PC, switch ke switch, router ke router, switch ke hub, dan lain-lain. Kabel otomatis digunakan jika kita kesulitan menentukan kabel yang harus digunakan. Ini akan mengotomatisasi penggunaan kabel yang benar sesuai dengan kebutuhan. The TISC-Guilding question use the blank framework on the text page to start filling out your own SWOT analysis. Sekarang kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu server. Server adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan servis tertentu dalam sebuah jaringan komputer. Server didukung dengan prosesor yang bersifat scalable dan RAM yang besar. Juga dilengkapi dengan sistem operasi khusus yang disebut sebagai sistem operasi jaringan Network Operating System. Server juga menjalankan perangkat lunak administratif yang mengontrol akses terhadap jaringan dan sumber daya yang terhadap di dalamnya, seperti halnya berkas atau alat pencetak, yaitu printer, dan memberikan akses kepada workstation anggota jaringan. Next. Berikut beberapa fungsi dari komputer server. Ada 7. Yang pertama ialah bertanggung jawab melayani permintaan komputer klien. Yang kedua, menyediakan resource untuk digunakan bersama, baik itu perangkat keras ataupun berupa aplikasi agar dapat digunakan di semua komputer klien di dalam jaringan. Bagian yang ketiga yaitu bertanggung jawab mengatur lalu lintas data. Yang keempat yaitu dapat menyimpan file data untuk diakses bersama menggunakan file sharing. Bagian yang kelima yaitu mampu mengatur hak akses level dalam jaringan sehingga tidak semua klien bisa membuka data yang disimpan di komputer server. Bagian yang keenam yaitu menyediakan database atau aplikasi yang dapat dijalankan di semua komputer. Yang terakhir, melindungi komputer klien dengan memasang firewall atau anti-malware di komputer server. Next. Pembahasan yang selanjutnya yaitu teks, gambar, dan grafik dalam multimedia. Judul kecil teks. Teks adalah kesatuan bahasa yang memiliki isi dari bentuk diwujudkan melalui tulisan, disampaikan oleh pengirim guna menyampaikan pesan melalui tulisan.
Teks sangat penting untuk mentransfer informasi ke target yang dimaksud. Teks sangat penting untuk memberikan kesan atau makna secara menyeluruh apabila elemen media yang lain memberikan kesan atau makna secara menyeluruh apabila elemen media yang lain gagal mencapai tujuan tersebut. Jenis-jenis teks. Plain text berupa informasi dan tidak membutuhkan proses formatting khusus berupa SCII dengan 7-8 bit. Contoh teks pada Notepad dengan khusus berupa ASCII dengan 7-8 bit. Contoh teks pada Notepad dengan format bintang.txt yang biasanya digunakan dalam bidang IT. Peran paling teks format TXT yang biasanya digunakan dalam bidang IT. Peranan teks dalam produk multimedia tampak pada preproduksi di penulisan dan dalam produk multimedia. Tak ulang-ulang ini, nanti potong. Pada preproduksi di penulisan skenario, skrip, naskah, berbagai jenis film, mungkin terinspirasi saat masih menggunakan mesin ketik. Rich text, teks yang bisa diedit, diformat, diubah ukuran, warna, jenis huruf, serta efek khusus. Biasanya digunakan untuk penulisan naskah formal atau serta efek khusus. Untuk penulisan naskah formal atau desain. Next. Contoh dokumen di Word, dokumen di Microsoft Word, brosur di Corel Draw, buku di InDesign, dan sebagainya. Peranan rich text dalam produk multimedia tampak pada InDesign dan sebagainya. Peranan rich text dalam produk multimedia tampak pada informasi dalam iklan, komersial, dan informasi dalam iklan. Informasi dalam media interaktif, presentasi, game, pembelajaran, company profile, serta informasi pada presentasi, serta informasi pada website. Hypertext yang mengandung konten navigasi ke arah tertentu, halaman file aplikasi. Biasanya disebut sebagai link dengan jenis HTML, halaman file aplikasi. HTML, XML, contoh link website, tombol, dan lain-lain. Hypertext ditemukan oleh Ted XML, contoh link website. Hypertext ditemukan oleh Ted Nelson tahun 1965 dan Nelson. Oh, ya sudah. Next. Pengertian gambar merupakan elemen multimedia yang sangat penting untuk memberikan penekanan dalam suatu proses penyampaian pesan yang lebih cepat dan berkesan karena disampaikan dalam bentuk visual, serta mampu memfokuskan perhatian orang lain terhadap pesan yang ingin disampaikan. Ilustrasi gambar adalah bahasa pertama yang dikenal manusia. Watson Dunn dan M. Arnold Barban, sebagai penyampaian suatu gagasan yang relevan secara cepat dan efektif, seringkali digunakan pada sesuatu yang sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Fleming pada tahun 1993 mengatakan ilustrasi gambar merupakan salah satu alat penyampaian pesan yang dihasilkan dengan tujuan untuk mengubah apa itu? Apa? Psikomotor, kesadaran, atau tingkah laku efektif dari seseorang. Next. Grafik. Grafik merupakan
Persembahan visual yang ditunjukkan pada permukaan seperti kanvas, dinding, screen komputer, kertas, dan papan. Grafik boleh merupakan bayangan atau menggambarkan perkara yang wujud dalam dunia sebenarnya. Sedangkan multimedia adalah integrasi, gabungan dan persembahan secara teratur yang didasarkan pada platform sistem komputer pribadi. Tunggu. Contohnya maksud grafik dalam multimedia adalah persembahan visual dan membantu kita dalam menyampaikan sesuatu ide atau pesan yang sulit untuk disampaikan melalui teks dan tulisan. Dan juga membantu mempercepatkan penyampaian sesuatu maklumat dengan lebih berkesan serta menjadikan lebih menarik. Grafik merupakan dasar untuk menghasilkan produk multimedia. Penggunaan grafik memerlukan pengguna atau pembangun software khusus multimedia paham dan mengetahui bagaimana merealisasikan grafik dengan lebih berkesan. Penghasilan produk multimedia memerlukan kombinasi grafik yang menarik. Next. Terima kasih. Demikian dari kelompok kami, kelompok 1, mata kuliah sistem multimedia pada materi teks, gambar, dan grafik. Sekian, terima kasih.